Penjabat Bupati Banjar Rahmadi Kurdi dan penjabat Wali Kota Banjarbaru Martinus membubuhkan tanda tangan dalam lembar kontrak kerja Direksi PDAM Intan Banjar tahun 2016. Selanjutnya di Rut PDAM Intan Banjar Saiful Anwar, Dirum Rahmadi Budi Santoso, Dirtek Said Umar menyepakati poin kontrak kerja baru untuk program kerja tahun 2016. Kemudian seluruh pejabat dalam jajaran kepala unit kerja satu persatu ikut membuat komitmen dalam kontrak kinerja tersebut agar mampu memenuhi standar kinerja yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas layanan prima bagi masyarakat Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Adapun poin yang ditetapkan di tahun 2016 yakni aspek keuangan dengan poin 29,25, aspek operasional yang berkaitan dengan pendistribusian dan kualitas layanan dengan poin 22,98. Sudah beberapa pekan terakhir ini kualitas air baku menurun. Meski tak berpengaruh terhadap distribusi dan tekanan air, namun air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah pelanggan kini warnanya berubah ke coklat-coklatan. Akibatnya tak sedikit pelanggan air bersih yang mengeluh dan merasa dirugikan akibat kualitas air bersih dari PDAM yang menurun itu. Untuk kondisi kelihatannya sih kadang-kadang keruh, kadang-kadang bersih, kadang-kadang keruh lagi. Tapi lebih banyaknya keruh sih kelihatannya. Dengan kondisi ini, Pian merasa dirugikan lah sebagai pelanggan, Pak? Iya. Sebagai pelanggan sih sebenarnya merasa dirugikan ya. Tapi ya apa boleh buat, karena memang mungkin faktor cuaca atau mungkin atau kita kurang tahu juga. Untuk harapan sangat besar sekali harapan untuk kepada PDAM untuk sesegera mungkin mengatasi hal ini, mudah-mudahan secepatnya demikian. Banyu ledeng keruh kok, Bu? Keruh banyunya. Keruh. Warnanya seperti apa? Warnanya seperti teh. Kayak teh. Okay. Berapa lama sudah, Bu, seperti itu? 20 harian ada nang 20 harian? Ya. Tapi ada berubah rasa nggak atau gimana, Bang? Ya, ada. Nang berubah nang tadi gulmas. Ini ada Bang, tiba di tanda kakannya. Mandi di tanda kakan. Anak orang musuh tuh abu daya apa aja nih banyu kayak ini. Mandi itu ada aku nang karung. Jadi pengharapan Pen sebagai warga apa nih, Bu? Entah baik ya kan, entah bersih ya kan dah. Menurunnya kualitas air baku tersebut dibenarkan oleh pihak PDAM Banjarmasin. Saat ini kualitas air baku buruk akibat menurunnya kualitas sumber air baku di Sungai Martapura. Kualitas air yang menurun itu adalah disebabkan karena sumber air baku yang ada di Sungai Martapura itu sangat menurun. pH-nya, artinya keasamannya sangat asam. Itu adalah berakibat dari lamanya kemarin musim kemarau, tetap berakibat pada saat sekarang ini di musim hujan. Dengan adanya turun hujan terbawalah hasil kemarin kebakaran gambut itu tergerus ke sungai, menjadikan air sungai menjadi sangat asam. Tingkat keasaman Sungai Martapura yang berdampak terhadap pengolahan air baku diprediksi akan terus berlangsung hingga akhir Januari ini. Oleh sebab itu, warga dihimbau agar ikut menjaga kualitas Sungai Martapura. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin. Dan kita sudah evaluasi sejak keluhan itu dilayangkan ke PDAM, sehingga PDAM itu menindaklanjuti dengan cara menambahkan debit distribusi ke daerah itu, ke daerah Tanjung Pandan, dengan debit dari 500 menjadi 600, kemudian menjadi 650 meter kubik. Ternyata dengan sampai dengan 650 meter kubik itu tidak terjadi perubahan yang signifikan. Rencananya membuat sipon di daerah Basiri, sehingga aliran air yang menuju Tanjung Pandan itu akan terkurangi bebannya, sehingga untuk wilayah Basiri dan Komplek Wengga itu akan dialiri dengan pipa tersendiri, sehingga Tanjung Pandan insya Allah akan mendapat air secara normal seperti pelanggan yang lain. Penambahan pipa. Jadi sipon itu pipa yang kita pasang di bawah aliran sungai. Kalau diameternya berapa itu? 400 meter.
Mungkin itu rencananya kapan Bu akan dilaksanakan? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah buat RAB-nya, sehingga kita tinggal menunggu realisasi dari departemen terkait. Sejak musim kemarau tahun lalu, warga Sungai Gampa RT 22 Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin hingga kini tidak kunjung menikmati suplai air bersih PDAM. Artinya sudah 7 bulan mereka tidak dapat layanan prima dari penyuplai air bersih. Meski warga membayarkan iuran bulanannya sebagai pelanggan. Di Sungai Gampa RT 22 ini terdapat 111 rumah yang menjadi pelanggan PDAM pada program Pusat Layanan Air Bersih bagi warga berpenghasilan rendah. Kondisi ini sudah dikeluhkan sejak 7 bulan kemarin dan oleh pihak PDAM akan diperbaiki pada April ini. Namun hanya ada survei petugas lapangan. Kita 7 bulanan. Terus setelah PDAM mati itu apa yang dilakukan warga masyarakat yang sudah melapor ke PDAM? Mengeluh, kebanyakan mengeluh, melapor sudah, kan tidak ditanggap dibujuk-bujuk, dikontrol itu tetap berjalan juga, ada ngontrol dikasih muka tuh, jangan ngontrol. Sementara itu, Supervisor Gangguan Air Minum 1 PDAM Banjarmasin Muhammad Fahmi Effendi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan survei ke lokasi. Hasilnya, seiring penambahan jumlah pelanggan di Sungai Gampa, pipa yang saat ini terpasang perlu diperbesar. Kita pasang jaringan pipa 3 inci ke sana. Ternyata untuk yang setelah jembatan terakhir yang di ujung itu, ke sana itu yang masih banyak hutannya itu kontribusi air kita ke sana belum sampai. Nah, sehingga banyak komplain mereka ke PDAM, dan kemarin bulan Maret kita ada survei ke sana. Dirinya menambahkan, PDAM Banjarmasin telah menetapkan Sungai Gampa sebagai salah satu wilayah prioritas perbaikan layanan. PDAM menjanjikan pada bulan ini penggantian pipa dan penambahan titik koneksi akan direalisasikan. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin. Seperti inilah kondisi proyek pelebaran jalan di sepanjang Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin. Kendati belum 100% tuntas, namun akibat penggalian tersebut jaringan pipa milik PDAM Banjarmasin putus. Akibatnya distribusi air bersih ke pelanggan telah terganggu. Tak hanya itu, sejumlah pemilik usaha di sekitar kawasan yang menjadi pelebaran jalan juga ikut terganggu. Oh, ini ada pelanggan Mas, ada pelanggan yang mungkin yang ledengnya itu putus kan karena kena galian. Banyak Pak pelanggannya Pak? Ya kalau dilihat sementara cuma 1 Mas. Oh, terus dengan pipa-pipa yang putus ini bagaimana Pak? Ini kita cari kan ya pipa pipa induk dari PDAM-nya. Oh. Ini kalau sudah dapat kita gali, ini sementara dulu. Pak, sebelumnya dari pihak kontraktor ada koordinasi lah Pak dengan PDAM ini Pak? Belum Pak. Dari PBD Kota Banjarmasin. Oh, provinsi. Berapa anggarannya Bang? Anggaran kurang pasti saya Pak, soalnya gitu. Kita dari kontraktor kan cuman dari provinsi disuruh langsung. Biasanya kalau untuk koordinasi apa-apa dari provinsi langsung. Mungkin kemarin ya kami kurang koordinasi aja. Kalau dari sana kan kami sudah diberi jalan itu belum digeruk. Dari informasi yang telah dihimpun, proyek pelebaran jalan provinsi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Selatan ini dilakukan sepanjang 2 km lebih. Maisuri, Duta TV, Banjarmasin. Ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM DKI Jakarta melakukan aksi demo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 27 Februari 2014. Dalam aksinya, demonstran menuntut pembayaran gaji pokok yang sejak bulan Januari 2013 lalu belum dibayarkan. Padahal persoalan pembayaran gaji pokok ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013. Selain menggelar orasi, para demonstran juga menggelar berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Di antaranya pemutusan kerjasama antara Pamjaya dengan mitra swasta. Pantauan berita Jakarta.com, aksi demo yang diikuti ratusan pekerja tersebut dikawal ketat petugas kepolisian. Kita sih intinya yaitu menuntut kesejahteraan kita. Satu, tentang gaji pokok, yaitu sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2013 tentang perubahan ke-15
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Itu kan ditandatangani oleh Pak Presiden kita, yaitu Pak SBY, bulan April 2013. Nah, berlakunya itu sejak 1 Januari 2013. Tetapi sampai sekarang itu belum dilaksanakan oleh pihak Pamjaya dan dua mitra, yaitu PT Palija dan PT Aetra. Terutama Pamjaya, sama sekali dia tidak menggubris. Artinya di situ ya kalau kita prediksi ada kelalaian lah, ketidakpatuhan ya terhadap ketentuan normatif. Hingga aksi berakhir, suasana di depan kantor Gubernur DKI Jakarta itu masih kondusif meski arus lalu lintas di depan Balai Kota sempat tersendat. Usai mengaspirasikan tuntutannya, para demonstran pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.